jatuh disatukan semuanya oleh cinta. Dia sepi di sini kita. Hari Ibu tahun 2021 yang kali ini merupakan sinergi dengan Rutan Kelas 1 Pondok Bambu dan mengambil tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Terima kasih sekali Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di GIPPR itu. Kemudian selamat datang dan salam hormat juga kami aturkan kepada Ibu kami, Ibu Ketua Umum GIPPR Indo, Ibu Asri Sartono, yang selalu ceria bersama kita, Miss Hidai, dan juga Ibu Kepala Rutan Pondok Bambu beserta warga binaan yang akan berbagi ilmu bersama kita semua. Dan kami sapa pula yang kami sayangi, seluruh ibu-ibu ketua unit, seluruh anggota PIP dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang hari ini hadir secara virtual. Saya di Indonesia memiliki nama lengkap Hidayah Timur Rohmah SC. Beliau akan dipanggil dengan sebutan Miss Hidayah. Miss Hidayah lahir di Sleman 13 Januari 1978. Menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di tahun 2000 dan banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Aku Mengerti Fitrahmu, menjadi Master Trainer Stephen dan Solver Stephen 2.1, menjabat sebagai Direktur Stephen Institute di tahun 2018 sampai Oktober 2021. Menjadi konsultan sekolah berbasis TV di Sekolah Ibnu Hajar mulai 2016 sampai sekarang, merupakan penulis buku trilogi I Know You serta Genetika Cinta di tahun 2018, serta penulis antologi Menemukan Bahagia di tahun 2021. Selain itu, Miss Hidayah juga merupakan pencipta, penyanyi dan arranger lagu-lagu di album Sukses Mulia di tahun 2016. Serta menjadi pendiri dari TK Kids Kampus Bekasi Barat, TK Kids Fun House Cibubur, dan juga pendiri I Know You Center. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Miss Hidayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar ibu-ibu cantik? Ini hari kita loh. Sadar nggak ini hari kita? Hari apa? Hari ibu. Siapa yang pagi ini masih masak? Yang masih masak boleh angkat tangan. Ini berarti kurang istimewa ya hari kita ya. Maksudnya hari ibu ini boleh agak diturunin boleh ya. Kalau hari ibu mestinya ibunya diistimewakan, bener gak sih? Ya, bapak-bapaknya mudah-mudahan next time ya. Aku juga masih sih, nggak apa-apa ya. Itu karena kita sangat menghargai dan sangat sangat menghayati peran kita sebagai ibu, betul ya? Betul. Tapi kan kita cantik-cantik hari ini kan, spesial, udah pakai kebaya cantik. Terima kasih dong ke Bu Astri, thank you, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Astri yang aku lihat luar biasa, dan juga ibu-ibu panitia yang nggak pernah berhenti, luar biasa. Itu bapak-bapaknya nggak komplain kan? Enggak,
Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah banyak kerjasama yang hebat. Ini sambil kita kan hari ini teman-teman ceritanya kita mau ngobrolin Hari Ibu yang bersinergi dengan Rutan Kelas 1 Pondok Bambu. Copot dulu aja ya Mas ya. Iya. Karena saya nyanyinya masih belakangan Mas, nanti Mas. Tenang Mas ya. Masnya kan udah pengen banget denger aku nyanyi ya. Iya, Masya Allah. Nah, hari ini kita mau bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman dari Rutan Pondok Bambu. Saya sempat browsing gitu ya, mencari tahu seperti apa rutan tersebut, kemudian kehidupan di sana seperti apa, dan bagaimana sih teman-teman yang di sana yang mungkin kalau teman-teman saat ini duduk di sini kita bisa makan enak, ada anak di rumah nungguin kalau nanti kita pulang, sementara ada sahabat-sahabat kita yang saat ini boro-boro bisa duduk manis menikmati itu gitu ya, dan untuk berjumpa dengan anaknya bisa jadi itu masih harus menunggu beberapa tahun lagi. Bisa berempati gak sih di situ? Suasana jadi melo ya. Aku juga jadi sedih, makanan kenapa jadi agak kurang enak begini gitu ya. Ya, tapi itulah kita bersyukur dan kita akan belajar tentang hikmah bagaimana kita bertemu langsung dari masternya. Siapa masternya? Orang-orang yang memang diberi oleh Allah pengalaman hidup berada di tempat yang seperti itu, diuji oleh Allah dan bagaimana mereka menghadapi ujian itu. Pagi ini saya baru dengar pengajian A'agib, disampaikan di situ bahwa pahala dari Allah itu setara dengan tingkat ujiannya. Jadi kalau selama ini hidup kita nggak pernah diuji, aduh, gimana ya, gitu ya. Maka kalau teman-teman saat ini berada lagi dalam ujian, apa yang harus diucapkan? Alhamdulillah, Masya Allah, pinter banget loh. Biasanya kenapa sih apa salahku sih ya Allah, lupa salahnya apa. Padahal ujian adalah indikator kita untuk naik kelas, betul ya. Bagaimana dengan Ibu Kepala Rutan, sudah siap? Saya boleh diinfo nanti kalau Ibu Kepala Rutannya sudah siap. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita memulai ngobrol ya dengan Ibu Kepala Rutan, teman-teman, saya tuh ini ketika browsing melihat profil dari rutan tersebut, Masya Allah ya, melihat betapa ibu-ibu hebat yang ada di sana itu, dan terutama nanti Ibu Kepala Rutannya itu luar biasa, membuat sebuah tempat yang dianggap menyeramkan, dianggap menyeramkan, tapi ternyata bisa menjadi zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan melakukan pelayanan berbasis HAM. Kita lihat profil Rutan Pondok Bambu berikut ini, silakan. Rutan Kelas 1 Pondok Bambu didirikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sejak tahun 1974 yang memiliki luas kurang lebih 14.945 meter persegi, berdiri di Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur. Rutan Kelas 1 Pondok Bambu terus meningkatkan pelayanan tahanan berbasis HAM untuk melakukan perawatan dan pelayanan. Pelayanan yang kami sediakan bertujuan untuk memberikan rasa nyaman tamu yang berkunjung ke tempat kami. Ada ruang ibu menyusui dan ruang bermain anak. Agar pengunjung tidak merasa bosan, kami menyediakan berbagai jenis buku di ruang baca layanan kunjungan. Kami juga melakukan program pembinaan untuk narapidana yang masih berada di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu, seperti pembinaan kepribadian. Kami memiliki fasilitas masjid, gereja, dan vihara. Untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan kebugaran, para warga binaan kami juga rutin melaksanakan senam pagi. Selain itu, kami juga melaksanakan pembinaan kemandirian. Bagi warga binaan kami yang sedang sakit, kami memiliki fasilitas kesehatan di Klinik Pratama tanpa
dipungut biaya apapun. Tim medis Rutan Pondok Bambu juga rutin melakukan sosialisasi kepada para warga binaan cara untuk selalu menjaga kesehatan. Seluruh warga binaan mendapatkan makanan 3 kali sehari. Untuk warga binaan yang ingin membeli kebutuhan di kantin bisa menggunakan IPAS. Dan warga binaan bisa berkomunikasi dengan keluarganya menggunakan fasilitas wartel. Pelayanan yang kami berikan dalam memenuhi hak para warga binaan berbasis pada pelayanan online, seperti kunjungan online, bantuan hukum online, hingga persidangan online. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rutan kelas 1 Pondok Bambu. Boleh ditampilkan nih bagaimana teman-teman di sana. Halo, apa kabar semua teman-temanku yang ada di Rutan kelas 1 Pondok Bambu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik sekali. Boleh dada-dadanya? Ya, kita juga dada-dada dengan teman-teman yang ada di sini. Semua kita merayakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu teman-teman semuanya. Baik ya, Masya Allah, ini rutan yang kayaknya nyaman banget ya, memanusiakan warganya yang ada di sana. Mesti hal itu terjadi karena karena juga ini adalah hasil karya dari seorang ibu yang luar biasa. Ibu ini pasti ngerti banget gak sih teman-teman, bagaimana bisa menemani teman-teman di rutan yang merasakan lelah. Pasti lelah ya teman-teman dalam hidupnya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, dan ibu luar biasa. Ibu nih kalau aku lihat profil ibu tuh aku jadi ingat lagunya ini loh, lagu Melukis Senja. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Siapa sih berarti kita lihat profil beliau? Silakan ditampilkan profil dari Ibu Kepala Rutan kelas 1 Pondok Bambu. Ibu Dewi dari BCIPS MMSI. Beliau kerjaan juga sebagai Kepala Rutan Pondok Bambu dengan jenjang karir sebagai Kepala Seksi Kebutuhan Dasar, Direktur Pelatihan Kesehatan dan Kepala Bapas sebelumnya. Pendidikannya di UI S2, lalu ada Universitas Subang dan Ilmu Pemasyarakatan, dan juga, waduh ini dia ya, pengenalan psikotropika dan jago menembak loh ya. Tepuk tangan dulu buat ibu kita ya, anak yang kuat ya. Tanda jasanya adalah luar biasa. Satya Lencana Karya Satya Perak dan Emas. Kita sambut Ibu Dewi dari BCIPS MMSI. Masya Allah. Mohon izin saya buka masker. Ibu-ibu semua yang terhormat, Ibu Irin Kartika Wirjoatmojo, yang kami hormati Bapak Mega Satria sebagai pembina PIP Perindo, Ibu Astri Suhartono sebagai Ketua Umum BPP, serta kepada teman-teman saya yang saat ini mendampingi pada kegiatan peringatan Hari Ibu. Juga ada perwakilan dari warga binaan kami sebanyak 2 orang. Inilah yang tentunya sangat kami sayangi. Ibu tadi menyampaikan saya juga mau jadi melo ya sebetulnya. Biasanya saya lebih kuat mungkin dari teman-teman yang lain, tapi saya juga mengingat hari ini Hari Ibu, tentunya teman-teman kita warga binaan ini yang patut berterima kasih karena perhatian dari Ibu Ketua Pelindo, terutama Ibu. Mudah-mudahan
kami berharap selain kunjungan ibu yang semula kemarin setelah dilaksanakan, saya berharap juga ada silaturahmi dari teman-teman di Pelindo sana untuk menjenguk kami, menjenguk teman-teman yang mungkin dirasakan sangat beruntung. Tapi insya Allah Bu, kita harus tetap semangat, tetap ceria, tetap cantik tentunya, agar kita bisa membesarkan dan mendapatkan keturunan yang tentunya dapat kita minta dengan baik juga. Jadi kita memberikan pembinaan di sini Bu, bukan hanya yang sesuai dengan aturan saja, tapi kita juga sesuai dengan hati nurani dan keibuan kita yang kita laksanakan. Jadi pendekatan kekeluargaan sebetulnya lebih mujarab Bu daripada dengan SOP yang memang mungkin ada sedikit kekakuan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan nanti di sini juga ada anggota atau ada warga binaan kami yang sebetulnya kami menginginkan ini sebagai cerminan, bukan untuk contoh, tapi untuk cerminan. Tapi saya pastikan warga binaan yang ada di dekat kami ini sudah menyesali perbuatannya dan saat ini adalah sebagai pembantu kami untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari sehingga mendapatkan ilmu dan bisa dibekalkan atau memotivasi teman-teman yang lainnya. Jadi silakan apabila memang dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan seputar keberadaan di sini. Terima kasih. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan untuk Ibu Dewi. Ibu Dewi boleh ngobrol sebentar Bu? Ya. Baik ya Allah, Ibu mohon maaf membuat melo ya. Saya lihat Ibu nih gagah perkasa banget loh, luar biasa ya. Tepuk tangan lagi dong buat Ibu Dewi ya. Single parent, kemudian masih mengurus ratusan orang yang ada di sana. Saya pengen tahu Bu Dewi, gimana cara Ibu mengatur waktu antara keluarga dengan pekerjaan Ibu dan tanggung jawab Ibu mengurus teman-teman yang ratusan itu di rutan Bu? Oh iya siap. Sebetulnya kalau untuk mengurus antara tugas, kewajiban dan juga tugas sebagai ibu, tentunya saya laksanakan bukan karena sekarang sebagai ketua kepala rutan saja Ibu. Dari awal saya mungkin lulus taruna, saya harus tugas di Aceh sana. Kebetulan suami saya waktu itu satu angkatan dan beliau juga di lingkungan pemasyarakatan juga, meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi saya sudah memang dari awal termasuk mungkin yang sangat memperhatikan juga anak-anak di rumah, dan juga kita tahu bahwa kewajiban kita ketika memang harus mengerjakan pekerjaan di kantor ya, kita intinya satu disiplin ilmu Bu, satu duanya kita punya tanggung jawab tentunya sebagai ibu juga, dan tanggung jawab sebagai istri atau perempuan yang berkarir. Alhamdulillah Ibu, anak saya sudah mengerti sendiri sepertinya. Yang pertama sudah berkeluarga, yang keduanya sewaktu lulus SD daripada itu ibunya pindah-pindah, lebih baik masuk di santri tahfiz A.A.G. Jadi anak saya yang kecil berada di pesantren. Luar biasa. Terima kasih. Aduh Ibu inspiratif banget ya. Padahal kadang saya nih Bu, kalau saya pekerjaannya jadi guru ya, jadi trainer gitu, itu kadang-kadang saya masih bingung gitu ngebagi waktunya ya. Nah, dan ini yang saya juga pengen tahu banget Bu, Ibu kan menginginkan dan mengusahakan banget ini menjadi zona integritas, bebas korupsi. Yang selama ini kita tahu tuh, kalau saya melihat di Mata Najwa dan berita-berita sebelumnya tuh kan suap-suapan di sana. Kalau di sini kita suap-suapan sama teman ya kan, aku coba dong ini makanannya. Kalau di sana kayaknya ada isu-isu tersebut. Saya Bu jadi guru itu aja susah banget Bu, menahan diri untuk tidak disuap oleh murid-murid saya. Misalnya mau permen aku suapin gitu, itu saya susah menahan dirinya. Nah Ibu sebagai kepala rutan perempuan yang kadang-kadang gak tegaan gitu, Ibu gimana nih caranya biar Ibu tuh bisa tangguh gitu Bu
menahan diri dari dan mengajak seluruh jajarannya untuk tetap tangguh berintegritas, Bu. Ya, izin Ibu, sesuai dengan perintah pimpinan bahwa kita yang utama itu untuk menindaklanjuti non pungli, non gratifikasi itu tentunya kita dulu Bu, izin saya juga tidak merasa bersih Bu, tapi paling tidak kita sudah berusaha kita menjadi role model dulu. Jadi kita contohkan dari diri kita sendiri, kita berupaya untuk tidak melakukan itu. Terus kita sampaikan juga, alhamdulillah teman-teman saya di pejabat struktural, kebetulan ibu-ibu yang ikut sama saya juga ini semuanya pejabat struktural yang dari sini Bu. Jadi kita sudah berkomitmen sebelum menyampaikan atau meminta kepada teman-teman di kalangan pelaksana di bawah, pejabat struktural yang dulu Bu, yang memang harus berkomitmen dengan tegas Bu dan disiplin gitu. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan lagi ya teman-teman ya. Dimulai dari diri sendiri menjadi teladan dan kemudian mengajak terus-terusan dalam kebaikan. Terakhir Ibu Dewi boleh ya? Bu Dewi, Miss Dewi pengen tahu banget kalau di sana itu teman-teman terbanyaknya itu karena kasus apa, lalu kemudian pesan-pesan nih bagi kami para ibu-ibu yang juga mungkin sometimes you are burning out, stres gitu ya, banyak masalah, terus kadang kita putus asa, terus kadang-kadang kita tuh bisa lepas kontrol, yang kadang-kadang kita lupa konsekuensinya. Dan juga terhadap para remaja putri, anak-anak kita, apa sih pesan ibu agar kami bisa menjaga diri, agar kami mudah-mudahan tidak berada di tempat ibu nih ya. Saya bukan, kalau saya kesana bukan pengennya berkunjung aja ya kan teman-teman ya, tapi gimana cara kita menjaga diri agar dijauhkan dari hal-hal tersebut. Apa Bu? Di sini perkara yang terbanyak narkoba Bu, sekarang lagi boomingnya itu ya narkoba itu, dan mungkin harapan dari kami melihat dari kondisi yang ada teman-teman ini, yang utama Bu untuk keluarga, ketika kita mungkin apalagi kita sekarang di sini ada banyaknya ibu-ibu ya Bu, kita harus tahan juga Bu, tahan ujian, karena ujian ini kan kadang dari ekonomi, kadang dari pasangan, kadang dari orang tua, kadang-kadang dari mertua mungkin ya Bu, kadang-kadang dari infak dan sebagainya. Nah, yang utama mengenai tantangan dari ekonomi. Nah, kita jangan melihat ke atas Bu. Mohon izin mungkin para ibu dan sekalian, kita menyesuaikan dengan pemasukan supaya tidak dan intinya harus rasa syukur kita harus besar, rasa syukur kita. Dan ketika memang kita dirasakan rasa syukur kurang dan mungkin ada suatu kendala, sebaiknya kita meminta petunjuk itu kepada yang tepat gitu Bu ya, kepada yang tepat. Dan untuk keluarga yang kita sebagai ibu, tentunya kita jadikan keluarga itu yang terbuka Bu. Kita zamannya sekarang memang sudah tidak lagi dengan kekerasan kepada anak-anak. Yang penting kita terbuka, termasuk kita juga Bu. Jadi ketika kita misalkan kita mau pergi mau apa juga, kegiatan kita juga hendaknya diketahui oleh anak-anak kita, dengan gue ya, selain dengan suami pastinya ini suami. Karena apa? Kita juga nggak boleh egois, sehingga anak-anak kita juga mungkin dalam kesehariannya, dalam sesuatu, dalam pertemanan, dalam apa akan lebih terbuka kepada kita. Jadi kita kalau nyari-nyari anak ini lagi kemana, lagi ada apa, dan tentunya masih bisa kita kendalikan. Itu. Masya Allah, terima kasih banget Ibu. Ketahanan keluarga ya Bu ya. Ya, iya, ketahanan keluarga, damai, saling ngerti, saling curhat, rukun gitu ya Bu ya di dalam keluarga ya. Itu insya Allah jadi penguat agar kita kalau ada masalah bisa menyelesaikannya dari dalam tanpa mencari keluar ya Bu Dewi ya, insya Allah. Yang utamanya mungkin Bu, sebagai perempuan kita harus mengutamakan kesabaran dan keikhlasan Bu. Gitu Bu. Kesabaran dan keikhlasan. Kalau ada riak-riak kecil jangan cepat emosi. PR banget ya. Tapi mungkin introspeksi diri ya Bu. Siap.
Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi. Barakallah, mudah-mudahan semua hikmah yang disampaikan akan menjadi bermanfaat banget buat kami dan seluruh teman-teman kami yang menikmati acara ini hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan kesedihan yang teman-teman rasakan di sana menjadi diubah oleh Allah, karena di balik kesulitan insya Allah akan banyak sekali kemudahan yang Bu Dewi ya. Amin, amin. Baik, Bu Dewi boleh saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di sana, Bu Dewi? Iya, boleh. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat ya teman-teman dari hadis Rasulullah dikatakan setiap anak Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya. Dan tadi Ibu Dewi sudah menyatakan bahwa teman-teman kita yang ada di sini, yang hadir hari ini di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu ini sudah menyesali perbuatannya, sudah bertobat. Mudah-mudahan Allah Maha Pengampun. Apapun sebesar apapun kesalahannya, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tinggal kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap negara, bahwa harus menjalani hal-hal yang mungkin harus jauh dari keluarga, dan itu pasti gak enak banget. Nah teman-teman, kita izin ngobrol dulu ya dengan dua kakak cantik kita. Boleh saya panggil Mbak Mawar dan Mbak Melati ya? Boleh. Yang memilih nama Mawar boleh angkat tangannya. Yang memilih nama Mawar siapa? Oke. Dan Mbak Melati yang sebelah kiri Ibu ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, hai dulu dong teman-teman. Mbak Mawar dan Mbak Melati, yang pastinya beliau-beliau ini memiliki jiwa yang tangguh banget menghadapi cobaan yang Allah berikan, yaitu adalah konsekuensi mungkin dari kelalaiannya beliau-beliau berdua ini. Mbak, boleh nggak kasih tahu ke kita apa penyebab Mbak ada berada di sana, dan ini mudah-mudahan nih jadi pengingat kita nih, yang teman-teman yang ada dimanapun, yang ada di gedung ini dan juga yang hari ini nonton dari Sabang sampai Merauke, agar kita mengambil pelajarannya. Apa Mbak Mawar dan Mbak Melati ini? Mbak Mawar dulu boleh, silahkan. Ya, halo. Ya, boleh agak didengarkan mic-nya. Halo. Masih kurang jelas, sambil boleh dibantu operator untuk memperjelas suaranya dari sana. Halo. Halo. Oke, sudah mulai tampak jelas, beneran? Silakan. Iya Bu. Ya. Apa nih Mbak Mawar nih? Cerita awalnya yang membuat Mbak Mawar sekarang berada di sini nih. Cerita awalnya ya, saya punya masalah dengan suami saya. Suami saya sering KDRT. Iya. Terus? Iya. Terus dia kalau seperti temperamen gitu, kalau marah selalu mau bunuh saya. Iya. Dan saat itu saya berantem, dia sudah membawa pisau dan beribu sama saya, tarik menarik tapi terkena dia. Jadi karena KDRT, Mbak kemudian berusaha membela diri, tapi ternyata Allah berkehendak lain ya Mbak ya? Ya, saya pikir saat itu saya yang mau meninggal, tapi ternyata sama saya. Masya Allah. Ya Allah, itu memang sebuah kejadian yang di luar kehendak kita ya Mbak ya, karena ya itu saya sebagai konsultan keluarga sering sekali mendengar hal-hal seperti ini. Tapi kalau yang sampai kejadian kayak gini, terima kasih banyak ceritanya Mbak. Dan ini Mbak harus bertahan berapa lama lagi nih Mbak di sana Mbak? Sekitar 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Kita doakan ya teman-teman, mudah-mudahan Mbak Mawar bisa sabar menghadapi masa-masa itu, dan bersama Ibu Dewi dan teman-teman di sana bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi. Amin ya. Kalau Mbak Melati, apa Mbak Melati permasalahannya? Kasus saya narkoba. Permasalahannya kurang lebih sama, karena masalah keluarga, suami juga saya melakukan kekerasan. Pada saat itu pilihan saya memakai narkoba bisa menahan diri saya tetap bersama suami saat itu. Jadi awalnya karena pengen mencari ketenangan ya Mbak melalui narkoba itu ya. Tapi ternyata kemudian mendapatkan ketenangan itu nggak Mbak?
Enggak ya kan? Enggak. Terus yang membuat itu menjadi ketergantungan itu karena apa? Apakah karena terlalu sulit menyelesaikan permasalahan atau seperti apa Mbak? Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Jadi sulit untuk menyelesaikan masalah, pelariannya jadi memakai narkoba. Oke. Dan jujur agak lebih tenang saat itu lebih tenang. Ya, saat tenang ya. Saat lebih tenang. Tapi ternyata konsekuensinya berat ya Mbak ya. Ya benar. Ya, perlu berapa lama lagi Mbak untuk bisa melihat keluarga kembali? Insya Allah bisa tahun lagi ya. Insya Allah kita doakan teman-teman ya agar Mbak Melati juga mampu menjalani kehidupannya di sana dan mendapatkan hikmah yang besar. Pasti ini Allah akan berikan luar biasa hikmah yang banyak buat teman-teman. Nah, kita juga perlu tahu, saya pengen tahu banget Mbak. Saya itu banyak sekali menghadapi kasus-kasus ya KDRT, stresnya seorang ibu. Dan apalagi ketika Mbak menyadari kalau itu tuh ada konsekuensinya dan kemudian mesti berpisah dengan keluarga. Bagaimana sih berdamai dengan diri sendiri itu gimana Mbak? Menerima gitu, ya nggak marah-marah, nggak menyalahkan Allah atau nggak menyalahkan siapapun. Itu apa Mbak tips-tipsnya Mbak Mawar atau Mbak Melati silahkan. Salahnya belajar ikhlas menerima. Belajar ikhlas itu gimana Mbak? Biar jelas gitu buat kita nih. Biar ibu-ibu ini juga, ini pasti juga kita banyak yang ngomel-ngomel ya Bu di rumah ya Bu ya. Nah ini gimana cara tipsnya nih agar ikhlasnya itu full gitu seperti Mbak saat ini? Kalau ikhlasnya mungkin sampai saat ini belajar untuk ikhlas, belajar menerima, belajar berani bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan, dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus bisa menerima, harus bisa menerima dan menjalankan hukuman atau sanksi yang harus kita jalani. Ya harus dan berbaik sangka, berbaik sangka sama Allah ya, karena kalau enggak mungkin ya efeknya mungkin marah-marah atau ini pasti ada rasa ya betul. Awal pasti ada rasa tidak terima, menyesal, semua salah gitu. Tapi alhamdulillah selama di sini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Masya Allah. Itu tanda bahwa Allah itu mencintai seseorang adalah diberi ujian. Tanda bahwa Allah menginginkan agar orang tersebut mendekat kepada Allah adalah dengan diberi ujian. Mungkin kalau di luar bahagia, happy terus, kita lupa dengan Allah. Dan inilah salah satu tanda, mudah-mudahan Mbak Mawar dan Mbak Melati adalah orang yang dirindukan oleh Allah untuk kembali kepada Allah ya. Begitu ya Mbak Mawar dan Mbak Melati ya. Ya, insya Allah. Karena kan kalau kata The Masif nih, kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari. Mudah-mudahan ya 2 tahun 3 tahun ke depan, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana, Mbak Mawar dan Mbak Melati bisa segera menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan sudah belajar dari kesalahannya. Terakhir, waktu saya masih berapa lama ya Bu Panitia? Masih ada 5 menit lagi, baik ya. Terakhir nih untuk Mbak Mawar dan Mbak Melati, kan experience is the best teacher. Guru terbaik adalah pengalaman. Mbak Mawar dan Mbak Melati diberi pengalaman lebih dulu oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa mengambil pengalaman itu sebagai pelajaran tanpa harus mengalaminya sendiri. Betul teman-teman ya? Ya, jadi bolehkah Mbak Mawar dan Mbak Melati, mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Setiap ilmu yang disampaikan dan kemudian dilakukan menjadi kebaikan, insya Allah berbuah kebaikan. Mbak Mawar dan Mbak Melati boleh dong kasih tips. Andai nih para ibu, ini yang clearnya ya, yang selama ini Mbak Mawar dan Mbak Melati ambil hikmah dari kejadiannya masing-masing. Seperti Mbak Mawar tadi, misalnya andai aku dulu
ketika dilakukan KDRT itu melakukan sesuatu yang bukan seperti itu apa gitu. Tolong kasih tahu ke kami dan juga kepada Mbak Melati agar tidak terjebak kepada narkoba itu harus ngapain. Monggo silahkan Mbak Mawar dan Mbak Melati berikan kami tips karena kami ini pengen belajar nih dari hikmah yang Mbak Mawar dan Mbak Melati dapatkan. Ya, sangat melatih kesabaran. Iya. Sabar. Iya. Iya, kalau gitu ya, jadi jangan pakai pisau gitu ya Pak Bu, Mbak ya. Ya. Gitu. Atau minta pertolongan yang ini Mbak mungkin ya. Kalau ada kejadian itu sudah minta pertolongan kepada yang berwajib itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin begitu ya Mbak ya. Iya bisa begitu. Iya. Karena itu saya posisinya masih sayang itu sama suami, jadi nggak mau melapor. Itu karena rasa cinta ya, tapi ternyata malah berbuah seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Maha tahu Mbak Mawar, Insya Allah Allah tahu bagaimana perasaan dan niatan dari Mbak Mawar yang Insya Allah tidak sengaja dilakukan ya. Kalau di Mbak Melati sendiri seperti apa nih? Agar kita, kami ini kan sekarang jeratan narkoba ada di mana-mana. Karena memang terorganisir. Ibu-ibu hati-hati sekali dengan anak-anaknya ya. Ini Mbak Melati apa nih tips-tipsnya nih agar kami bisa mengambil hikmahnya nih? Mungkin bisa dimulai diperkenalkan agama dari kecil. Karena jujur saya juga tidak terlalu diajarkan agama sama orang tua. Jadi saat itu pelarian yang mudah dan cepat dan ya saat itu juga saya nggak tahu itu salah atau tidak. Saya juga tidak tahu itu ada hukumannya berapa lama atau bagaimana, tidak tahu sama sekali buta. Jadi itu mungkin untuk menjaga pergaulan anak-anak ya. Itu aja. Jadi diajarkan agama karena rata-rata karena seperti Mbak Melati tadi nggak tahu ini benar apa salah gitu ya kan. Nah ini juga mudah-mudahan seluruh orang tua yang ada di sini dan teman-teman yang ada di Zoom dari seluruh daerah nanti mudah-mudahan kalau ini disampaikan di YouTube semakin banyak orang yang bisa mengerti. Kita sebagai orang tua boleh mengajarkan ini baik, ini buruk, ini bahaya, ini enggak, dan semakin dekat kepada Allah. Begitu ya Mbak Mawar dan Mbak Melati ya. Anda mau sampaikan pesan terakhir kepada teman-teman semuanya atau mau hai-hai gitu? Sampaikan kepada teman-teman di PIP Pelindo. Saya mungkin mau ucapkan terima kasih banyak untuk Rutan Kelas 1 Pondok Bambu, terutama untuk Bu Dewi serta seluruh jajaran ibu-ibu di sini semuanya. Itu sangat membantu, sangat memberikan semangat setiap hari, memberikan pelajaran setiap hari. Dan di sini tidak semenyeramkan yang dipikirkan oleh orang. Bahwa di sini kita masih bisa melakukan banyak kegiatan, masih bisa berkarya di sini. Contohnya di sini banyak sekali kegiatan. Saya dulu pengen merajut, tiba-tiba di sini ada bimbingan kegiatan merajut, alhamdulillah bisa merajut. Dari bikin yang kecil-kecil sampai yang besar ini, saya pikir kegiatan-kegiatan ini bisa membantu saya menjadi lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Dewi serta seluruh jajaran yang ada. Ya, kalau nanti bebas mau jadi apa, Pak Melati? Saya pekerja dulu. Mungkin nanti kalau sudah bebas, saya mau jadi ibu rumah tangga aja. Oke, kita doakan untuk Pak Melati. Kalau jadi ibu rumah tangga yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Mbak Mawar ada hal yang mau disampaikan, silakan. Iya. Saya berterima kasih untuk semuanya. Dan kalau sudah bebas nanti saya akan mendidik anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi saya orang tua dan nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah bebas mau jadi apa nih? Berkarir jadi apa? Mungkin saya berkarya apa yang saya sudah pelajari di sini. Belajar apa? Seperti pengajian, melanjut. Masya Allah, mudah-mudahan jadi ustazah berikutnya ya Mbak Mawar. Luar biasa. Tetap punya harapan teman-teman yang ada di rutan kelas 1 Pondok Bambu, juga pada Ibu Dewi dan seluruh jajarannya tetap semangat. Ya, Anda luar biasa, ibu
yang tangguh, ibu yang berdaya, yang membantu memajukan Indonesia. Jangan menyerah, kenapa? Karena Allah sebagaimana persangkaan hambanya, matahari yang terbenam insya Allah akan terbit kembali esok hari. Masih ada harapan untuk perbaikan. Hadapi dengan senyuman dan insya Allah kita semuanya pasti bisa. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di Rutan kelas 1 Pondok Bambu. Barakallah, selamat hari Ibu. Dan terakhir saya tutup dengan sebuah lagu menunjukkan bahwa kita semuanya insya Allah pasti bisa. Boleh gitarnya Mas? Masih deh, terus gue ternyata tidak tampil ya. Mas gitar. Oke, terima kasih. Cukup. Ya, kita nyanyi bareng-bareng teman-teman ya. Ya, karena mudah-mudahan apa yang kita nyanyikan ini menjadi doa bahwa kita semuanya pasti bisa. Mentari terbenam, temankan lepas sendirianku, temani aku dalam kesedihan, ingin ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat untuk jiwaku, beri hijauan untuk hidupku, ingin bertahan. Aku pasti bisa, menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Ya, teman-teman pasti bisa. Aku pasti bisa. Ya, dengan suaranya. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Sekali lagi teman-teman keluarga. Aku pasti bisa. Oke. Menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin kita semua pasti apa? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita di sini dijatuh disatukan semuanya oleh cinta. Dia sepi di sini.